Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika, salam sehat, hebat untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di pembahasan fisika. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang momentum dan impuls. Momentum dan impuls adalah merupakan materi fisika untuk kelas 10, dan momentum serta impuls ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, benda bergerak, benda itu punya massa dan bergerak dengan suatu kecepatan, berarti benda itu punya momentum. Contoh yang lain, benda seperti bola diam di tempat punya massa, kemudian ditendang oleh pemain sepak bola. Akibatnya bola tersebut mengalami atau menghasilkan impuls, yaitu karena ditendang dengan sebuah gaya yang bekerja menyentuh bola tadi dalam waktu delta t tertentu, dan kemudian bolanya melesat. Seperti halnya pemain sepak bola yang sedang menendang bola pada saat di lapangan sepak bola. Silahkan lihat untuk pemain sepak bola tersebut yang sedang menendang bolanya. Nah, tadi sudah kalian semua lihat bahwa seorang pemain sepak bola menendang bolanya untuk dimasukkan ke gawang. Akhirnya bolanya melesat masuk menuju ke gawang. Untuk lebih jelasnya bagaimana konsep tentang momentum dan impuls, silahkan ikuti pembahasan selanjutnya. Momentum dan impuls itu yang akan kita bahas kali ini, dan yang pertama kita bahas adalah momentum. Nah, setiap benda selalu punya momentum jika dia dalam keadaan bergerak. Setiap benda memiliki besaran m massa, dan jika bergerak dengan kecepatan v, maka benda tersebut memiliki momentum sebesar P, di mana P itu nilainya senantiasa sebanding dengan besarnya massa dan sebanding pula dengan besarnya kecepatan gerak benda. Dan P momentum adalah merupakan besaran vektor, artinya besaran yang selain memiliki nilai besar, dia juga memiliki arah. Yang arahnya ke kanan positif tandanya, dan yang arahnya ke kiri adalah negatif. Selanjutnya, untuk memahami tentang masalah momentum ini, marilah kita ikuti ilustrasi gambar seperti yang ada pada tayangan ini, yaitu ada sebuah benda punya massa m, bergerak dengan kecepatan v, kemudian dia akan berpindah di sepanjang lintasannya. Nah, karena arahnya ke kanan sesuai dengan perjanjian tanda tadi, maka momentum yang dihasilkan adalah positif, yaitu P sama dengan M kali V. Selanjutnya, untuk ilustrasi yang kedua adalah ada sebuah benda bermassa M bergerak ke kiri dengan kecepatan V. Karena bergeraknya ke kiri, maka berpindah ke kiri, dan momentum yang dihasilkan adalah bertanda negatif, yaitu P sama dengan M kali min V, atau P sama dengan min MV. Nah, itu adalah untuk momentum
baik yang bergerak ke kanan dengan kecepatan tertentu dan yang bergerak ke kiri dengan kecepatan tertentu, dan di mana P sama dengan momentum dalam satuan kilogram meter sekon pangkat min 1, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan P sama dengan kecepatan satuannya meter sekon pangkat min 1. Sebagai contoh soal untuk penerapan dari konsep yang sudah kita pelajari tadi, yaitu sebuah mobil masanya 1500 kg bergerak dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Tentukan A. Momentum mobil tersebut, dan B. Pola grafik momentum terhadap waktu mobil tersebut. Kalau kita tuliskan, yang diketahui adalah M sama dengan 1500 kg atau sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 kg, dan kecepatannya 72 km per jam, berarti 72.000 meter per 3.600 kon sama dengan 20 meter per sekon. Nah, untuk selanjutnya momentum mobil, ada pertanyaan A, P sama dengan M kali V. M-nya tadi 1,5 kali 10 pangkat 3 dan V-nya adalah 20. Jadi 1,5 kali 10 pangkat 3 kali 20 hasilnya sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 kg meter sekon pangkat min 1. Dan pola grafik momentum terhadap waktu untuk pertanyaan B itu adalah kita gambarkan untuk sumbu Y-nya untuk menyatakan tentang besarnya momentum dalam satuan kilogram meter sekon pangkat min 1, dan pada sumbu X-nya untuk menyatakan besarnya waktu T dalam satuan sekon. Dari hasil jawaban A sudah dapat kita lihat kembali bahwa momentumnya adalah 3 kali 10 pangkat 4. Karena kecepatannya konstan, maka momentumnya pun juga konstan, sehingga grafiknya berupa garis lurus. Jadi momentum terhadap waktunya, grafiknya berupa garis lurus. Untuk selanjutnya, contoh yang nomor 2, mobil A bermassa 1500 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan tetap 20 meter sekon pangkat min 1. Sedangkan mobil B bermassa 1200 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan tetap 10 meter sekon pangkat min 1. Tentukanlah besarnya A, momentum mobil A, B, momentum mobil B, dan C, jumlah momentum mobil A dan B, dimana MA sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 kg, VA-nya sama dengan 20 meter sekon pangkat min 1, dan VB-nya sama dengan 10 meter sekon pangkat min 1, serta massanya adalah 1,2 kali 10 pangkat 3 kg. Untuk A, momentum mobil A berarti PA sama dengan MA kali VA. 1,5 kali 10 pangkat 3 kali 20 berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 kg meter sekon pangkat min 1. Sedangkan untuk mobil B, momentumnya adalah PB sama dengan MB kali VB, sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 3 dikalikan min 10. Maka besarnya PB sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 4 kg meter sekon pangkat min 1. Maka untuk yang C, jumlah momentum mobil A dan mobil B adalah P sama dengan PA plus PB. Sehingga kalau PA-nya 3 kali 10 pangkat 4, maka 3 kali 10 pangkat 4 ditambah min 1,2 kali 10 pangkat 4 sama dengan
1,8 kali 10 pangkat 4 kg meter sekon pangkat min 1. Itu adalah jumlah momentum mobil A dan B. Kemudian untuk contoh yang nomor 3, benda A bermassa 2 kg bergerak ke arah sumbu X dengan kecepatan 4 meter sekon pangkat min 1. Dan B bermassa 3 kg bergerak ke arah sumbu Y dengan kecepatan 2 meter sekon pangkat min 1. Tentukan besarnya jumlah momentum benda A dan B. MA sama dengan 2 kg, VA sama dengan 4 meter sekon pangkat min 1, MB sama dengan 3 kg, dan VB sama dengan 2 meter sekon pangkat min 1. Jumlah momentum benda A dan B adalah sama dengan momentum A ditambah momentum B. Kita cari dulu momentum A-nya adalah PA sama dengan MA kali VA, berarti sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 kg meter sekon pangkat min 1, sedangkan momentum benda B yaitu PB sama dengan MB kali VB sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 kg meter sekon pangkat min 1. Maka untuk besarnya jumlah momentum benda A dan B karena bergerak ke arah sumbu X dan sumbu Y, maka penjumlahannya dilakukan secara vektor, yaitu P sama dengan akar PA kuadrat plus PB kuadrat. Lengkapnya adalah harusnya 2PA PB cos theta, karena sudutnya 90 derajat, cos theta-nya 0, cukup akar PA kuadrat plus PB kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar 64 plus 36 sama dengan akar 100. Hasilnya adalah 10 kg meter sekon pangkat min 1. Contoh soal yang nomor 4. Benda masanya 50 gram jatuh bebas dari ketinggian 5 meter. Setelah menumbuk tanah, benda terpantul kembali setinggi 2 meter. Tentukan momentumnya sebelum dan sesudah menumbuk tanah, jika G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2. Diketahui M sama dengan 50 gram, berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 kg. H1-nya adalah 5 meter dan terpantul kembali berarti H2 sama dengan 2 meter. Jadi untuk menentukan besarnya momentum sebelum dan sesudah tumbukan atau menumbuk, maka untuk sebelum menumbuk atau saat menumbuk di tanah, momentumnya adalah P1 sama dengan MV1. Harus kita cari dulu V1-nya dengan menggunakan benda jatuh bebas. V sama dengan akar 2GH, maka V1 sama dengan akar 2GH1 sama dengan akar 2 kali 10 kali 5, berarti sama dengan akar 100. Dari akar 100 itu adalah sama dengan 10 meter sekon pangkat min 1, maka besarnya momentum P1-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 kali 10 dengan 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,5 kg meter sekon pangkat min 1. Untuk setelah menumbuk kemudian naik ke atas tinggi 2 meter, maka momentumnya adalah P2. P2 sama dengan M kali V2. Dengan mencari V2 lebih dahulu, sama dengan akar 2GH2. Dengan memasukkan angkanya, akar 2 kali 10 kali H2-nya adalah 2, maka sama dengan akar 40. Akar dari 40 adalah 6,32 meter sekon pangkat min 1. Maka besarnya momentum setelah menumbuk tadi P2 adalah 5 kali 10 pangkat min 2 kali 6,32 sama dengan 31,6 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,316 kg meter sekon pangkat min 1. Materi berikutnya adalah impuls.
Impuls adalah hasil perkalian gaya dengan selang waktu yang relatif singkat. Gaya tersebut bekerja. Seperti contoh ilustrasi tadi, ada seorang pemain sepak bola menendang bola, asalnya bolanya diam, kemudian ditendang, diberi gaya, menyentuh kakinya dengan bola, bolanya melesat. Maka muncullah impuls pada benda tersebut yang besarnya I sama dengan F kali delta T. Impuls juga menyebabkan timbulnya perubahan momentum pada benda, sehingga I sama dengan delta P. Kalau I sama dengan F kali delta T, berarti delta P nya adalah P2 min P1, sehingga F kali delta T sama dengan P2 min P1, maka F kali delta T sama dengan momentum keduanya adalah mv2, momentum satunya adalah mv1, mv2 min mv1. I adalah impuls satuannya kilogram meter sekon pangkat min 1, delta P sama dengan perubahan momentum kilogram meter sekon pangkat min 1, F adalah gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton, delta T selang waktu sekon, dan M massa benda kilogram, V1 kecepatan awalnya meter sekon pangkat min 1, dan V2 kecepatan akhir, satuannya meter sekon pangkat min 2 atau kecepatan barunya. Nah, konsep impuls tadi marilah kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut, yaitu contoh soal nomor 5. Sebuah benda masanya 0,5 kg dilempar mendatar dengan kecepatan 20 meter sekon pangkat min 1, kemudian dipukul dengan arah berlawanan sehingga melesat dengan kecepatan 20 meter sekon pangkat min 1. Tentukan besarnya A. Impuls yang diberikan pemukul pada bola. B. Gaya rata-rata pemukul pada bola jika lama persentuhan pemukul dengan bola 0,1 sekon. M sama dengan 0,5 kg, V1 sama dengan 20 meter sekon pangkat min 1, dan V2 nya adalah min 20 meter sekon pangkat min 1, delta T nya 0,1. Impuls sama dengan mv2 min mv1, berarti sama dengan 0,5 kali min 20 dikurangi 0,5 kali 20, sehingga sama dengan min 10 dikurangi 10, maka impulsnya sama dengan min 20 kg meter sekon pangkat min 1. Jadi besarnya impuls adalah 20 kg meter sekon pangkat min 1. Negatifnya kita tidak tuliskan karena min adalah menunjukkan arah impulsnya. Jadi besarnya tidak termasuk arahnya. Maka untuk B, F kali delta T sama dengan I, F sama dengan I per delta T. Dengan memasukkan I-nya sama dengan min 20 per delta T-nya adalah 0,1, maka F sama dengan min 200 Newton. Jadi besarnya gaya rata-rata pemukul pada bola jika lama persentuhan pemukul dengan bola adalah 0,1 sekon adalah 200 Newton. Contoh berikutnya adalah nomor 6. Sebuah bola masanya 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 5 meter. Setelah menumbuk lantai, terpantul ke atas dengan kecepatan 2 meter sekon pangkat min 1. G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2. Besarnya impuls pada benda adalah titik-titik. Kita selesaikan. Untuk yang diketahui, M sama dengan 1 kg, V aksennya adalah min 2 meter sekon pangkat min 1, G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2.
impuls adalah perubahan momentum mv aksen min mv. Nah, karena V belum diketahui, yang diketahui adalah V aksennya, maka V sama dengan akar 2GH. Itu kecepatan mula-mulanya dapat dicari dengan akar 2GH sama dengan akar 2 kali 10 kali 5, berarti sama dengan akar 100, berarti sama dengan 10 meter sekon pangkat min 1. Sehingga impuls dapat kita cari besarnya I sama dengan mv aksen min V, yaitu M-nya adalah 1 kg dikalikan min 2 min 10. Hasilnya adalah sama dengan min 1,2 kg meter sekon pangkat min 2. Jadi besarnya impuls adalah 12 kg meter sekon pangkat min 1. Tanda negatifnya kita hilangkan. Contoh yang nomor 7, grafik di samping menyatakan hubungan gaya F yang bekerja pada benda bermassa 3 kg terhadap waktu T selama gaya itu bekerja pada benda. Benda mula-mula diam, tentukan kecepatan akhir benda tersebut. Itu adalah grafiknya. Grafik hubungan F terhadap T, F gaya, T adalah waktu. Kalau kita lihat pada waktu T-nya 3 detik, gayanya adalah 4 Newton. Dan pada waktu 9 detik, gayanya juga 4 Newton, dan pada waktu T-nya 12 detik, gayanya sama dengan 0 Newton. Nah, dengan memperhatikan grafik tersebut, maka nanti akan kita bisa selesaikan berapa besarnya kecepatan akhir benda. M sama dengan 3 kg dengan menggunakan perumusan impuls sama dengan perubahan momentum. F kali delta T sama dengan M kali delta V. F kali delta T-nya bisa dicari dari luasan grafik yang ada pada hubungan F terhadap T yang di blok warna biru muda ini. Jadi bentuknya adalah luasannya berbentuk trapesium. Luas trapesium itu rumusnya adalah setengah kali tinggi dikalikan dengan jumlah sisi sejajarnya. Jadi setengah kali sisi sejajarnya adalah 6 dan 9. Jadi 3 kali sampai 9 itu adalah 6, 3 sampai 12 adalah 9. Berarti setengah kali 6 plus 9 kali 4 sama dengan 3 delta V. Tingginya adalah 4. Jadi 30 sama dengan 3 kali V aksen min V. Nah, karena dalam awalnya dinyatakan benda dalam keadaan diam, maka V-nya sama dengan 0, sehingga 30 sama dengan 3 kali V aksen min 0, sehingga V aksen sama dengan 30 dibagi 3 sama dengan 10 meter per sekon, atau 10 meter sekon pangkat min 1. Dan seterusnya, contoh yang nomor 8, contoh yang terakhir, benda bermassa 0,8 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, kemudian dipukul dengan sebuah gaya dengan arah yang sama gerak benda sehingga kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Jika pemukul menyentuh benda selama 0,01 sekon, maka besar gaya yang bekerja pada benda adalah titik-titik. M sama dengan 0,8 kg dan V mula-mulanya adalah 2 meter per sekon, kemudian V akhirnya adalah 6 meter per sekon, atau V sama dengan 2 meter per sekon, dan V akhirnya V aksen sama dengan 6 meter per sekon. Dengan menggunakan perumusan impuls adalah perubahan momentum, F kali delta T sama dengan M kali V aksen min V, maka F sama dengan
M kali V aksen min V dibagi delta T. Jadi 0,8 kali 6 min 2 dibagi 0,01 adalah 3,2 dibagi 0,01 sama dengan 320 Newton. Demikian tadi pembahasan momentum dan impuls. Semoga kalian semuanya menjadi lebih paham dan kemudian bisa menggunakan konsep momentum dan impuls tadi dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang hubungannya dengan materi fisika. Salam fisika, salam sehat, tetap semangat, dan semoga semuanya sukses untuk di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.